Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya hari ini ditemani oleh Dr. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Beliau mengajar di Fakultas Liberal Arts. Kita akan mendiskusikan pemikiran filsuf yang bernama René Descartes yang sangat populer. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin tanya Pak Fitz dulu nih. Mahasiswa UPH tuh belajar apa aja sih di kuliahnya Liberal Arts, Pak Fitz? Nah, terima kasih Pak Ihan. Jadi di Fakultas Liberal Arts itu mahasiswa umumnya diajar mata kuliah dasar umum kalau di universitas biasa atau umum. Tapi di FLA, Fakultas Liberal Arts itu selain mata kuliah dasar umum juga diberikan mata kuliah filsafat, ya, filsafat ilmu pengetahuan, lalu kemudian sejarah pemikiran dan etika. Ya, jadi praktis itu 3 mata kuliah yang sangat kental unsur filsafatnya. Etika itu filsafat moral, dalam filsafat ilmu dibicarakan mengenai metode-metode pemikiran mendasar mengenai ilmu-ilmu, dan dalam sejarah pemikiran itu juga dibicarakan tema-tema besar dalam filsafat gitu ya. Begitu dia. Jadi walaupun seorang itu belajarnya keinsinyuran, teknik, dia tetap diperlengkapi dengan berbagai diskusi filsafat itu ya. Ya, jadi semua mahasiswa itu belajar ilmu filsafat ya, kedokteran juga ya, teknik, hukum, sehingga mahasiswa di kita itu lebih holistik ya, tidak hanya melihat sesuatu dari sudut pandang ilmunya saja, melainkan dia bisa diperkaya, dilengkapi dengan sudut pandang lain yang memampukan dia menganalisa sesuatu dengan lebih mendalam dan rasional juga, artinya menjadi lebih filosofis gitu ya. Oke. Nah, kita diskusi soal filsuf Prancis ini yang sangat terkenal di zaman modern, namanya René Descartes. Ya. Dan dia biasanya terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum ya, I think therefore I am. Itu sebenarnya proyeknya Descartes itu mau melakukan apa sih, Pak? Nah, ya itu, jadi ini materi yang selalu kami berikan juga dalam mata kuliah baik filsafat ilmu pengetahuan maupun sejarah pemikiran. Jadi René Descartes itu ya dalam sejarah filsafat ya dikenal sebagai pendiri atau tonggak awal dari apa yang bisa kita sebut sebagai dunia modern ya, atau modernitas gitu ya. Paham pemikirannya itu sering disebut dengan rasionalisme ya. Rasionalisme itu sebuah paham yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan yang utama itu adalah rasio pikiran ya. Jadi rasio atau pikiran menjadi sumber pengetahuan yang utama. Pengalaman empiris itu hanya berguna untuk membuktikan atau mengukuhkan pengetahuan yang diperoleh melalui rasio gitu ya. Nah, ini menjadi tonggak yang sangat berpengaruh dan menjadi titik awal dari dunia modern kita sekarang gitu. Nah, Descartes sendiri sampai kepada tadi yang Pak Ihan katakan, cogito ergo sum, itu saya berpikir maka saya ada, itu dalam rangka atau dalam proyek filsafat dia untuk mencari kebenaran dengan fondasi yang tidak bisa lagi diragukan. Jadi dia mengatakan kalau kita mau berfilsafat dan menekuni ilmu pengetahuan, maka kita harus bertolak dari dasar yang tidak bisa lagi diragukan. Dalam usaha itu dia tiba pada konsep cogito ergo sum itu gitu ya. Dia ingin mencari pengetahuan yang fondasinya itu pasti gitu ya. Jadi Descartes memang mathematician juga ya, matematikawan, engineer, masuk militer juga karena bosan dengan filsafat Aristotle yang dia warisi dari sekolahnya begitu ya. Tapi terus berarti memang karena dia matematikawan, dia sangat optimis ya dengan kemampuan rasional itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi terus kepastian itu yang dia incar itu dibangunnya seperti apa ya, bahwa terlepas dari yang empiris yang di luar, ada kepastian yang muncul dari rasionalitas itu yang tidak tergoyahkan. Itu gimana Pak Fitz? Jadi jadi ini menjadi buah dari perjalanan atau pencarian dia akan kebenaran ya. Jadi sebelumnya kan kita tahu bahwa dia belajar di sebuah sekolah di Perancis gitu ya, lalu dia banyak membaca ya. Tetapi satu hal yang menjadi kegelisahan dia adalah
semakin dia banyak membaca, dia merasa justru semakin dia diliputi oleh banyak keraguan. Ya, dia mengatakan di dalam filsafat belum ada pendapat atau gagasan yang bisa dianggap pasti karena semua saling dikritik ya. Para filsuf itu saling mengkritik ya. Misalnya Plato mengungkapkan pendapat, dikritik Aristoteles, begitu semua terus ya. Jadi tidak ada gagasan yang bisa diterima sebagai pasti. Buku-buku juga ada buku terbit dikritik oleh buku yang lain ya. Dan itu menggelisahkan dia gitu ya. Jadi semakin dia banyak belajar, justru dia semakin mendengar atau mengetahui banyak pendapat yang justru saling mengkritik satu sama lain. Nah ini menurut dia tidak boleh ini gitu ya. Nah dia mau mengawali sebuah era katakanlah begitu atau menetapkan sebuah fondasi filsafat yang dasarnya itu tidak bisa diragukan. Bagaimana caranya gitu ya. Nah ini yang menarik yang kemudian membawa dia ke cogito ergo sum itu ya. Dia bertolak dari keraguan ya. Keraguan yang sangat radikal gitu ya. Dia meragukan semuanya. Dia meragukan pengalaman empiris. Dia meragukan bahwa tangannya itu bukan tangannya gitu ya. Karena bisa saja saya bermimpi, dia bilang begitu kan. Dalam mimpi juga dia bilang kita sering mengalami sesuatu sedemikian nyata, sedemikian realistis, tapi misalnya kita bisa teriak kalau mimpi gitu ya. Pengalaman itu sedemikian nyata. Nah menurut dia, jadi hal-hal dunia empiris juga tidak bisa dipercaya gitu ya. Karena itu juga bisa tipuan ya atau hasil mimpi. Jadi dia mau membangun sebuah fondasi itu dan bertolak dari keraguan. Tapi keraguan dia itu bukan demi keraguan ya, bukan skeptisisme metodis namanya. Namanya itu skeptisisme metodis, artinya dia mau meragukan sesuatu sebagai metode untuk mencari kebenaran ya. Nah, ketika dia meragukan segala-galanya ya, akhirnya dia tiba pada kepastian yang tidak bisa lagi diragukan, yakni dia yang sedang ragu-ragu itu gitu ya. Jadi apapun bisa diragukan ya. Dunia ini juga tidak ada, ini hanya mimpi, bisa diragukan. Bahkan dia sendiri fisiknya bisa diragukan. Tetapi dia mengatakan semua saya bisa ragukan, tapi ada satu yang pasti gitu ya. Yakni saya yang sedang ragu-ragu itu. Kalau saya ragu-ragu, itu justru membuktikan bahwa saya tidak bisa lagi diragukan, bahwa saya ada gitu ya. Nah itu maksudnya aja. Saya ada, saya meragukan atau saya berpikir, maka saya ada gitu ya. Tidak mungkin saya tidak ada kalau saya berpikir gitu ya. Fakta bahwa saya berpikir atau fakta bahwa saya meragukan itu membuktikan secara pasti bahwa saya ada gitu. Jadi kepastian keberadaan dia atau eksistensi dia itu yang menjadi fondasi itu gitu ya. Nah dari situlah kemudian diturunkan, dideduksikan semua pengetahuan-pengetahuan lainnya dari fakta keraguan itu. Karena itu dia mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir atau saya meragukan atau saya menyadari, maka saya ada gitu ya. Nah tetapi yang menarik adalah ini bukan sebuah silogisme, kesimpulan. Nah ini catatan yang perlu ditekankan ya. Banyak orang mengatakan I think, therefore I am. Jadi disimpulkan ya. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada. Menurut Descartes, sekalipun ini kalimat itu cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada, itu bentuknya seperti silogisme, itu bukan sebuah silogisme dia bilang. Alasannya apa? Dia kan seorang matematikawan ya, seperti Pak Ihan bilang. Kalau itu sebuah silogisme maka akan ada premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Dari kalimat saya berpikir maka saya ada, maka premis mayornya adalah saya berpikir. Lalu premis minornya saya ada gitu ya. Nah, yang kesimpulannya saya ada. Nah, yang menjadi masalah adalah premis mayor ya. Kalau saya semua yang berpikir itu ada, itu premis mayor ya. Semua yang berpikir itu ada. Itu premis minornya adalah saya berpikir, kesimpulannya kemudian saya ada. Gitu ya. Tapi yang menjadi problematis di situ adalah premis mayornya. Semua yang berpikir itu ada, itu kan tidak pasti gitu ya. Padahal dalam silogisme premis mayor itu harus pasti. Jadi kalau itu dianggap sebagai silogisme itu justru tidak bisa dipahami, dan Descartes sendiri mengatakan ini bukan sebuah silogisme. Ini adalah kesimpulan yang, ini adalah kesimpulan yang kita peroleh secara intuitif, pasti benar gitu ya. Jadi
keberadaan saya dipastikan bukan dari fakta atau disimpulkan bukan dari fakta saya berpikir, melainkan begitu saya berpikir maka saya tahu pasti secara intuitif bahwa saya ada gitu. Ini agak sedikit menarik ya, karena dia mau mengantisipasi jangan sampai kalimat dia itu disalahpahami. Ya, jadi itu bukan langkah deduksi katakanlah dari fakta atau premis mayor kepada kesimpulan tertentu, melainkan terjadi seketika itu juga ya. Intuitif ya istilahnya dia ya. Begitu saya berpikir langsung saya tidak bisa deny saya ada begitu ya. Dan dengan demikian dia membangun kepastian dia justru di dalam keraguan-raguan radikal itu gitu ya. Jadi sangat menarik ini. Karena kalau orang modern yang rasional dan logis seringnya merasa, oh kita nggak boleh ragu-ragu untuk mendapatkan kepastian. Kalau Descartes menubruk keraguan-raguan untuk memperoleh kepastian. Itu namanya keraguan metodis gitu ya. Jadi keraguan sebagai metode untuk mencapai kepastian. Oke. Nah terus jadi tadi Pak Fit sempat bilang hal-hal empiris yang sensori dan sebagainya itu semua diragukan, tapi kepastian itu munculnya dari intelektualitas dari dalam. Yang empiris itu apa? Nggak ada fungsinya sama sekali atau masih diterima oleh Descartes? Nah, yang dalam rasionalisme, sebagaimana tadi setelah saya singgung sedikit, itu yang empiris itu tentu berguna ya, tapi itu tidak bisa dipastikan ada gitu ya. Eksistensinya itu tidak bisa dipastikan. Nanti pada argumen-argumen selanjutnya dalam misalnya pembicaraan mengenai pembuktian eksistensi Tuhan, dia menggunakan yang empiris itu juga gitu ya. Misalnya fakta bahwa ada dunia yang empiris itu memperlihatkan dunia yang empiris dan kontingen terbatas memperlihatkan bahwa atau membuktikan bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Jadi yang empiris itu tentu berguna juga pada Descartes, tetapi dia itu katakanlah bersifat sekunder gitu. Yang primer itu justru cogito itu, kesadaran itu, karena bagaimanapun kesadaran itulah yang memungkinkan ya pengetahuan mengenai segala hal dan sumber kepastian ada di situ. Oke, jadi empirisme tetap penting untuk mengkonfirmasi apa yang muncul dari rasionalitas, tapi tidak bisa memastikan rasionalitas itu munculnya kepastian begitu ya. Kita akan sambung lagi di klip berikutnya tentang pembuktian akan Tuhan oleh Descartes.